Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Andika, NIM 2020 186207P0219. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan tema Pelestarian Lingkungan Hidup. Jika kita berbicara tentang lingkungan hidup, pastilah yang terpikir oleh kita adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati ataupun benda hidup, termasuk manusia. Jika tidak kita jaga, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Mungkin anak cucu kita tidak bisa lagi menikmatinya seperti yang kita nikmati sekarang ini. Nah, sekarang kita mulai untuk membahas satu persatu pengertian dari pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian berarti suatu proses atau cara atau perbuatan melestarikan dari kemusnahan dan kerusakan. Sedangkan lingkungan hidup berarti kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia. Jadi, pelestarian lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses untuk menjaga atau melindungi lingkungan hidup yang ada di sekitar dari kerusakan. Adapun tujuan pelestarian lingkungan hidup itu adalah untuk menjaga lingkungan hidup yang telah ada agar dapat dinikmati generasi berikutnya. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, terdapat beberapa masalah, bahkan banyak sekali masalah tentang lingkungan hidup, lebih khusus yang terjadi di Indonesia. Contohnya yang nomor 1, cukup banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan ini bisa akibat dari perbuatan manusia ataupun karena fenomena alam. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup. Di sini masyarakat kita pada umumnya masih rendah sekali kesadarannya. Mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidupnya, sehingga banyak sekali melakukan tindakan yang bisa berakibat terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, kurangnya peralatan mengolah lingkungan di Indonesia. Memang di Indonesia ini peralatan masih cukup ketinggalan dibandingkan dengan di negara-negara lain yang sudah maju. Untuk yang keempat, kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah. Di sini bisa seperti contoh itu terjadinya illegal logging yang masih banyak terjadi di Indonesia. Ini karena kurangnya hukum yang berlaku di Indonesia, kurang tegas terhadap pelaku tindak illegal logging. Kemudian dari beberapa hal tersebut dapat kita simpulkan bentuk kerusakan lingkungan hidup itu terdapat 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu kerusakan hidup akibat dari faktor alam. Kerusakan hidup akibat dari faktor alam ini biasanya terjadi karena fenomena alam. Contohnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Yang mana tentunya kalau kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam ini tidak bisa kita prediksikan kapan terjadinya. Ya mungkin bisa diketahui zaman sekarang, cuman kan bagaimanapun juga fenomena alam itu kuasa dari Sang Pencipta. Mungkin kita hanya bisa meminimalisir saja. Kemudian untuk yang kedua yaitu kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Nah, ini yang banyak terjadi di negara kita. Karena kelalaian manusia, karena kurang pedulinya manusia terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, yang pertama terjadinya pencemaran yaitu pencemaran udara,
kemudian pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Untuk pencemaran udara itu biasanya banyak polusi yang disebabkan oleh banyaknya asap kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida. Kemudian pencemaran air itu biasanya karena tercemar oleh fungisida atau dari limbah-limbah pabrik. Kemudian untuk pencemaran tanah ini bisa karena orang yang terlalu banyak memakai pupuk buatan atau pupuk kimia. Kemudian untuk pencemaran suara itu karena misal contohnya klakson yang terlalu keras sehingga bisa mengganggu pendengaran kita. Kemudian suara bising dari pabrik. Untuk contoh yang lain lagi, suara pesawat di bandara yang bisa mengganggu kualitas pendengaran suara kita. Semua itu sebagai dampak dari adanya kawasan industri. Untuk yang kedua, terjadinya banjir. Sebagai dampak buruknya drainase dan sistem pembuangan air yang ada di daerah kita. Contohnya karena sekarang ini banyaknya plesterisasi, jadi apalagi di kota-kota besar tidak ada lahan yang kosong yang tidak di aspal atau tidak diplester, sehingga itu mengurangi resapan air, akibatnya terjadi banjir di mana-mana. Kemudian kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Pengerusakan hutan misalnya menebang pohon secara liar tanpa memperhatikan ekosistemnya, tidak menebang pohon dengan tebang pilih. Nah, ini bisa mengakibatkan pengerusakan hutan yang berakibat pada terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Hal ini sama seperti yang tadi, yaitu karena hutannya banyak diambil, banyak ditebang secara liar, berakibat tanah yang seharusnya, pohon yang seharusnya menjadi penahan tanah waktu ada hujan, akhirnya tidak ada lagi yang menahan. Akibatnya tanah itu bisa langsung turun ke bawah bersama dengan arus air yang cukup deras. Dari kesekian banyaknya permasalahan yang terjadi, baik itu yang disebabkan oleh fenomena alam atau faktor alam ataupun dari faktor manusia, tentunya kita sebagai manusia harus memiliki tingkat kesadaran tinggi guna melestarikan lingkungan hidup. Upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup meliputi 1. Upaya pelestarian tanah, misalnya dengan mengolah tanah dengan benar, tidak terlalu menggunakan pupuk buatan atau pupuk kimia secara berlebihan, misalnya dengan menggunakan kompos, menggunakan pupuk organik, kemudian melakukan terasiring untuk daerah yang berlahan miring sehingga tidak terjadi longsor. Kemudian yang kedua, upaya pelestarian sumber daya air kita bisa lakukan dengan tidak membuang sampah pada perairan. Kemudian kita bisa melakukan program prokasi atau program kali bersih, sehingga kalau tidak ada sampah tidak menghambat arus air, sehingga arus airnya lancar dan tidak terjadi banjir. Kemudian yang ketiga, upaya pelestarian hutan, mengadakan reboisasi pada daerah gundul, upaya penebangan dengan sistem tebang pilih, kemudian menanam sesuai dengan kontur tanah. Mengadakan reboisasi dengan menanam kembali pohon-pohon di daerah pegunungan yang sudah gundul. Ini bisa mengikat air hujan yang turun sehingga tidak terjadi longsor. Kemudian menebang pohon dengan sistem tebang pilih, jadi yang besar yang usianya sudah tua bisa ditebang, kemudian yang kecil
pelihara kembali. Kemudian menanam sesuai dengan kontur. Maksudnya ini menanam pohon sesuai dengan kondisi tanah. Kalau misalnya tanahnya gembur atau berpasir seperti daerah Pate, bisa kita tanami dengan pohon bakau. Untuk selanjutnya, yang keempat, upaya pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu dengan membudidayakan tanaman langka atau juga membudidayakan hewan-hewan langka, kemudian membuat suaka marga satwa, taman nasional, dan sebagainya untuk melindungi tanaman langka dan hewan-hewan langka dari kepunahan. Kemudian yang kelima, upaya pelestarian sumber daya udara. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan uji emisi pada kendaraan bermotor. Kemudian dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Jadi kita kalau tidak terlalu penting, sebaiknya kita usahakan untuk bisa naik angkutan umum. Dengan tindakan ini bisa mengurangi tingkat emisi karbon sehingga bisa mengurangi polusi udara. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Tentunya mungkin jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.